Wabarakatuh. Om Swastiastu, rekan-rekan media yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Ya, ada dua hal yang mau saya sampaikan dalam press conference pada sore hari ini. Pertama, sebagaimana rekan-rekan media saksikan, ya, hari ini ada dilakukan proses penahanan terhadap tersangka WAS. WAS ini adalah owner PT Kara Nusantara Investama atau Kara. Yang bersangkutan ditahan dalam perkara konsorsium perjanjian dengan PT Antam tahun 2021-2023 dengan kerugian negara seluruhnya adalah 5,7 triliun. Yang sebelumnya perkara ini sudah ditetapkan tersangka sebanyak 4, yaitu HW, GAS, AA, dan OS, dan hari ini bertambah menjadi 5, yaitu WAS. Ya. Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS? Ya, jawabannya ya. Tapi perkara ini khusus adalah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebelah kiri kanan saya, sebelah kanan saya ini adalah tim penyidik dari teman-teman Sulawesi Tenggara yang memeriksa di sini. Ya. Kenapa ada 2 orang? Salah satunya adalah tersangka juga atas nama OS. Ya. Dia adalah direktur utama PT LAM, ya, yang pemilik sahamnya yang hari ini kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ya. Ownernya ya. Udah jelas ini ya perkaranya ya. Selanjutnya pada hari ini juga saya sampaikan terkait dengan ketidakhadiran dari saksi AH. Ya, kita tunggu sampai jam 6 lewat, beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai tidak kehadirannya, ya, sehingga kami tim penyidik Jampistus Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Ya. Kemudian terkait dengan penanganan CPO, ya, akan kami sampaikan mengenai perkembangannya bahwa sampai saat ini tim penyidik Jampistus sudah memeriksa 17 saksi terhadap 3 tersangka konsorsium yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di 7 tempat. Saya bacakan. Ini penggeledahan tambahan dari penggeledahan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Yaitu 1, kantor PT WNI dan PT MNA yang terletak di gedung BNG Tower lantai 7, Jalan Putri Hijau nomor 10, Kota Medan. 2, kantor PHG yang terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 107, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nomor 3, kantor PT PAS yang terletak di Jalan Platina 3A, lingkungan 16, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan. Yang kelima, kantor PT ABP yang terletak di Jalan Petran, nomor 216 Belawan 1, Medan, Belawan. Yang nomor 6, kantor PHG yang terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 107, Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nomor 7, kantor Bank BCA, Cabang Utama Medan, yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada 7 kantor.
tempat yang sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 56 unit kapal milik PT PPK, 15 milik PT PSLS, dan 15 milik PT BBI, 1 unit Airbus helikopter Deutschland MBB BK 117 D2 pemiliknya PT PAS, dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL milik PT PAS. Selain itu juga, penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan pemblokiran untuk tidak memberikan pelayanan penerbangan terhadap 1 unit helikopter jenis BELL 429 nomor register 2949, nomor pendaftaran PC PK CLP nomor 57038 milik PT MAN, dan 1 unit helikopter jenis EC 130 T2 nomor register 3460 nomor pendaftaran PK CFR nomor seri 778 milik PT MAN. Dan yang ketiga, sebagai bonus press conference hari ini,